أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد wa ala ahlil bait thayyibin tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menebarkan cahaya pada hati kita dan menjadikan pandangan kita adalah pandangan yang didasarkan pada ainul basarah. Mudah-mudahan kita juga selalu dalam tuntunan perjalanan ruhaniah menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah liputi hati kita dengan kecintaan kepadanya. Malam hari ini kita berbicara tentang Ahlul Bait Nabi sebagai jalan spiritual. Saya ingin memulai pembicaraan kita ini dengan syair yang dinukil atau ditulis oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya pada bagian awal dari tafsir itu. Az-Zamakhsyari menyebutkan ra'aitu katsirul ikhtilaf wa yadda'i annahu fi siratin sawiyyah fatamasaktu bi kalimatin la ilaha illallah wa bihubbi Ahmada wa Aliyya faza kalbun bihubbi ashabul kahfi fa kaifa ashqa bihubbi Ali Nabi. Zamakhsyari mengatakan, aku saksikan betapa banyak perbedaan dan pertikaian. Semua mengaku berada dalam kebenaran. Maka cukuplah bagiku berpegang pada kalimat la ilaha illallah dan kecintaanku kepada Muhammad dan keluarganya. Anjing Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga karena kecintaan kepada Ashabul Kahfi. Maka bagaimana mungkin aku celaka karena kecintaanku kepada keluarga Nabi. Ini syair yang sebenarnya begitu indah ya. Bahwa bagaimana kemudian seorang tokoh mufassir di kalangan Ahlus Sunnah, Az-Zamakhsyari, menuliskan syair tentang kecintaan kepada Nabi dan keluarga sucinya. Al-Quran menyebut keluarga suci itu sebagai Ahlul Bait. Di dalam surah At-Tadhir, surah Al-Ahzab ayat 33, Allah mengatakan bahwa innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsan ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira. Sesungguhnya Allah hendak membersihkan dan mensucikan kamu, wahai Ahlul Bait, dari segala kotoran dan dosa sesuci-sucinya. Ini istilah Ahlul Bait secara khusus adalah istilah yang merujuk kepada keluarga Rasulullah SAW. Walaupun secara umum bisa saja kita gunakan tentang orang yang menjadi bagian keluarga atau orang berada dalam rumah sebagai Ahlul Bait. Tetapi bahwa dalam istilah khusus Ahlul Bait yang dijamin kesuciannya, kebersihannya, keterlepasan dari dosanya, tentu saja yang dimaksud adalah keluarga khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Ahlul Bait Nabi. Ibnu Arabi membagi bahwa manusia ini memiliki beberapa hal atau terbagi ke dalam beberapa hal. Ada manusia yang memiliki nasab yang suci. Ada manusia yang memiliki maknawi yang suci. Ada manusia yang menggabungkan keduanya, nasaban wa maknawiyan. Ada yang hanya tidak memiliki keduanya. Nah, Ibnu Arabi menggambarkan bahwa manusia yang utama itu ada dua tadi. Walaupun nasabnya mungkin
bukan nasab yang khusus, tetapi mereka memiliki maknawi yang tinggi. Ada apalagi tentu yang bergabung keduanya. Nasab yang suci dengan maknawiyah yang luar biasa itu melesatkan diri seseorang pada perjalanan ruhaniah yang tinggi. Ahlul Bait Nabi adalah manusia-manusia yang secara khusus dididik Rasulullah SAW di madrasah ilahi, madrasah wahyi. Dengan wahyu ilahi, Rasulullah SAW secara khusus membimbing keluarga sucinya ini. Sehingga keluarga yang mulia, keluarga yang utama ini, yang kemudian disebutkan sebagai Ahlul Bait Nabi, ditetapkan, disudah oleh Allah sebagai orang-orang yang suci. Orang-orang yang sudah terlepas dari beragam kotoran, maupun beragam dosa. Seorang filosof Islam menyebutkan bahwa ketika kualitas ruhaniyah manusia itu sudah sampai pada kekuatan yang luar biasa pada diri manusia itu, maka dia akan terlepas dari beragam keburukan, dari beragam kerendahan, bahkan dosa. Kenapa? Karena segala jenis keburukan, segala jenis kehinaan, segala jenis dosa itu tidak akan pernah berkesesuaian dengan kualitas ruhaniah yang tinggi. Pernah di tempat ini juga saya pernah menceritakan ada seorang ulama yang filosof namanya Taqi Ja'fari, bagaimana dirinya, jiwanya itu ketika muridnya hendak menghidangkan makanan, mengundang makan malam, dia tidak hadir atau dia kembali. Kenapa? Karena ada di antara bagian makanan itu yang tidak disembelih dengan nama Allah karena dia berada di negeri non-muslim, ya. Karena yang cepat dia menghidangkan ayam. Yang ternyata ayam itu bukan dari pasar muslim. Nah, jiwanya tidak mau kemudian menerima itu. Kenapa? Karena jiwanya sudah sampai pada kekuatan ruhannya, sehingga segala hal yang bertentangan dengan kesucian, segala hal yang bertentangan dengan kekuatan dengan maknawiyah itu akan tertolak. Sehingga dengan itu dia akan memahaminya. Jadi orang-orang yang sampai pada derajat kemuliaan tertentu jiwa mereka, maka jiwanya akan menahan dirinya itu untuk hal-hal yang rendah, yang tidak berkesesuaian dengan jiwanya itu. Jadi karena itu bahwa Mullah Sadra menggambarkan mereka yang sudah sampai pada kesucian seperti Ahlul Bait Nabi, maka segala hal yang terkait kegelapan, ya, tindakan jahiliyah, keburukan, kehinaan, kerendahan tidak akan berkesesuaian dengan ruhani mereka, sehingga ruhani mereka akan menolak semua itu. Jadi karena itu bahwa kemaksuman, keterpeliharaan dari dosa bukan satu hal yang menakjubkan, ya, bukan satu hal yang mustahil, tetapi itu sesuatu yang sangat mungkin, itu sesuatu yang sangat sesuai dengan ruhani manusia. Bukankah ruhani manusia ini kul maulidin yuladun alal fitrah, segala yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, yang seharusnya kesucian itu terus berkembang bersama dirinya. Tangan nubuah telah mendidik Ahlul Bait ini, telah mengukir Ahlul Bait ini menjadi manusia-manusia suci yang sampai pada derajat yang sangat tinggi. Nah, tentu kita akan bertanya, bukankah ini kemudian bisa terjadi kemuliaan itu pada manusia yang lain? Ya betul, bisa.
Sebagai contoh misalnya Salman Al-Farisi. Rasulullah mengatakan Salman minna ahlal bait. Ya. Salman bagian dari kami ahlul bait. Tetapi Nabi menggambarkan Salman ini dia maknawiyan bila nasabat. Dia maknawinya luar biasa dahsyat. Hampir kemudian maknawi itu menggolongkan dirinya sebagai bagian dari ahlul bait. Walaupun bukan ahlul bait. Tetapi bahwa para keluarga suci Rasulullah yang tidak lain itu adalah putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, suaminya Ali bin Abi Thalib, putra-putranya Al-Hasan wal Husain, dan tatalawa min sulbi Al-Husain tis'a aulia. Dan kemudian muncul dari sulbi Al-Husain ini ada 9, kemudian kekasih-kekasih Allah atau ahlul bait dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyempurnakan atau menjadi kesempurnaan pada diri mereka sehingga mengatasi kedudukan manusia-manusia yang lain. Ini karena itu bahwa selain tentu saja mereka adalah manusia yang mulia, manusia yang luar biasa, manusia yang terjamin dalam kesucian ruhani mereka dari beragam hal yang rendah, yang hina, yang buruk, bahkan dosa, sehingga mereka adalah cahaya-cahaya ilahiyah yang Allah turunkan kemudian ke muka bumi. Jadi ahlul bait itu sebagaimana digambarkan dalam hadis yang sering kali disebutkan, Rasulullah mengatakan masalu ahlul baiti kasafinatun Nuh, Pamarakabaha najah, Pamarakabaha gharaq. Permisalan dari ahlul baitku, kata Rasulullah, seperti kemudian perahunya Nabi Nuh. Yang menaikinya selamat, yang meninggalkannya dia akan tenggelam. Keselamatan ini menurut Faidul Kashani bukan hanya dalam konteks bahwa orang itu mengikuti ajaran yang benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalani syariat yang benar dari lisan nubuwah, dari risalah kenabian, tetapi pada saat yang sama Safinatuh Nuh ini adalah penggambaran dari sebuah proses perjalanan ruhania manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Qudsi Allah mengatakan la yakhlul ardi an hujjati. Allah mengatakan dalam hadis Qudsi, muka bumi ini tidak pernah kosong dari hujahku. Mereka adalah penghubung antara diriku dengan hamba-hamba. Jadi karena itu bahwa di dalam konteks ini para keluarga suci Rasulullah SAW itu tidak lain sebenarnya, mereka lah yang merupakan silsilah atau tali Allah yang terjulur yang mengantarkan kita secara ruhania untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sa'labi dalam tafsir dia mengatakan ketika sampai pada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, an Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu maqala nahnu hablullahi allazi qala Allah atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi As-Sa'labi dalam tafsir ketika sampai pada ayat berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya, jangan tercerai-berai. Dia mengutip dari Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir yang Allah meridhai keduanya, yang mengatakan kamilah tali Allah itu yang Allah berfirman tentangnya, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah secara keseluruhan, jangan tercerai-berai. Dalam konteks pembicaraan perjalanan ruhani, tali Allah itu adalah jalan yang sebenarnya menghubungkan antara Allah dengan hamba-hambanya ini dalam proses ini. Kenapa digambarkan sebagai tali yang terjulur? Karena ini memberikan ekspresi
bagaimana sebenarnya proses ruhaniah itu datang dari tingkat yang sangat tinggi pada tingkat yang rendah. Dan untuk sampai kepada Allah dalam konteks ini, orang harus berpegang teguh pada tali Allah itu yang tidak lain. Digambarkan oleh Imam Ja'far Shadiq bahwa nahnu hablullahil matin, kamilah tali Allah yang kokoh itu. Di dalam tasawuf kita mengetahui ada banyak ordo-ordo tasawuf atau organisasi tasawuf, atau kita sebut sebagai kelompok-kelompok tasawuf, firqah-firqah tasawuf yang kemudian disebut dengan tariqah. Tariqah itu punya sanad. Sanad itu adalah transmisi ya, yang menyampaikan ajaran ini bersambung pada Rasulullah. Dan semua sanad itu pasti berasal dari silsilatul zihab, silsilah emas. Yang tidak lain dalam silsilah itu adalah ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun seperti Naqsabandiyah atau Qadiriyah, Tijaniyah, semua pasti tersambung kepada keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada keluarganya ini bukan hanya ilmu yang bersifat zahir, tapi ilmu yang bersifat batin. Ketika menggambarkan tentang Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaih, menyatakan bahwa ilmu Ali bin Abi Thalib ini ilmu balaya wal manaya, ilmu yang zahir dan batin, ilmu yang tersembunyi, ilmu yang terkait dengan masa yang akan datang, yang orang tidak mengetahuinya. Jadi karena itu bahwa ilmu Ahlul Bait alaihimussalam ini adalah ilmu-ilmu yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat ada orang yang mengetuk pintu rumah Imam Muhammad Al-Baqir, putra dari Ali Zainal Abidin. Dia tahu bahwa Muhammad Al-Baqir ini ada di dalam, dan dia di luar rumah itu. Lewatlah seorang perempuan melewati tempat itu, dan dia ingin menguji tentang ilmu dari Muhammad Al-Baqir. Dia mencoba untuk kemudian mengganggu perempuan itu. Tiba-tiba dari dalam rumah itu terdengar suara bentakan. Dia mengatakan, ya fulan, jangan lakukan keburukan. Dan dia baru berhenti. Dia ingin menunjukkan betapa kemudian ilmu yang ada pada Ahlul Bait ini adalah ilmu yang luar biasa. Ya. Nah, kedudukan mereka adalah kedudukan yang luar biasa. Tidak ada kedudukan manusia setelah Rasulullah SAW yang menyamai kedudukan dari Ahlul Bait alaihimussalam. Karena itu bahwa seseorang dalam perjalanan upaya memperbaiki dirinya, dia harus berpegang teguh pada tali Allah ini. Harus berpegang juga kepada kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah ini. Ya, harus juga kemudian mengikuti jalan dari Ahlul Bait alaihimussalam. Di dalam hadis-hadis disebutkan misalnya Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas an abihi an jaddihi qala Rasulullah SAW ahibullah lima yaghzukum bihi min ni'mati wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahlil baiti li hubbi. Rasulullah SAW mengatakan bahwa cintai Allah atas apa yang Allah berikan dari nikmatnya kepada kamu, dan cintai aku karena kecintaan kalian kepada Allah, dan cintailah Ahlul Baitku karena kecintaan kalian kepada. Ini adalah bagian bagaimana seorang itu untuk sampai pada Allah melalui Rasulullah dan melalui kemudian Ahlul Baitnya. Rasulullah SAW menyebutkan juga dalam satu hadis bahwa hendaklah kamu bertawassul ya,
hendaklah kamu bertawasul denganku dan dengan ahlul baitku. Kemudian misalnya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa qala Rasulullah SAW la yu'min abdun hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa yakunu itrati ahabbu ilaihi min itratihi wa yakunu ahlul bait ahli ahabbu ilaihi min ahlihi wa yakunu zati ahabbu ilaihi min zatuhu. Rasulullah mengatakan bahwa tidaklah seorang itu sampai kedudukan sebagai orang yang beriman, ya, sehingga dia mencintai diriku ini lebih daripada mencintai dirinya, dan mencintai keturunanku lebih dari kecintaan kepada keturunannya, dan mencintai kemudian keluargaku lebih dari kecintaan pada keluarganya, mencintai hakikat diriku lebih dari mencintai hakikat dirinya. Ini kan kecintaan ini yang menghubungkan antara diri kita dengan Rasulullah SAW melalui apa? Tentu melalui ahlul bait. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Asy-Syura ayat 23 mengatakan satu permintaan dari Rasulullah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan tidak aku meminta upah dari kalian kecuali kecintaan kepada keluargaku. Nah, dalam satu tafsir tafsir At-Tibyan dikatakan begini, bahwa kecintaan kepada keluarga Rasulullah bukan hanya bahwa kita memiliki ikatan rasa emosional kepada mereka, tapi kecintaan kepada keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti apa qaulan wa fi'lan, perkataan dan tindakan yang mereka lakukan. Jadi bahwa perjalanan kemudian ruhaniah seseorang itu tidak mungkin dilakukan tanpa kemudian tuntunan dari ahlul bait. Ajaran yang mereka sampaikan itu adalah ajaran-ajaran yang utama, ajaran-ajaran yang mulia. Dalam Al-Quran pada surat Al-Fatihah itu kan ada permintaan kita, satu permintaan yang tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita sampai kematian. Kita baca terus-menerus permintaan itu. Apa yang kita minta? Ahdinas shiratal mustaqim. Kita meminta untuk berada dalam jalan yang lurus. Dan Al-Quran menjelaskan tentang bukan apa itu shiratal mustaqim, tapi siapa. Ketika Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang kami berikan kenikmatan, tidak berada dalam kemarahan dan tidak dalam kesesatan. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan nahnu ahlul baitin nabi siratal mustaqim. Kamilah ahlul bait nabi itu yang merupakan jalan yang lurus. Ya, kenapa? Karena ahlul nabi yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, terlepas dari kemarahan Allah, dan mereka berada dalam jalan bukan termasuk orang-orang yang sesat. Nah, bagaimana caranya kita tentu mengikuti mereka? Pertama tentu saja bahwa kita memahami apa yang diajarkan oleh ahlul bait alaihi salatu wassalam. Karena ajaran mereka, apa yang disampaikan oleh mereka adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang berikan kemudian jalan petunjuk dalam proses kehidupan kita. Tidak mungkin kita akan sampai pada perjalanan ruhaniah kita kecuali melalui jalan yang ditempuh oleh ahlul bait nubuwah ini. Ketika ada yang bertanya kepada Ibnu Arabi pada kitab, dan ini dikutip ada pada kitab Yawaqitul Jawahir fi syarhi i'tiqadil akabir, ya, yang ditulis oleh Sya'rani. Di situ dikatakan bahwa apa? Ada orang bertanya kepada Ibnu Arabi itu, yang mengatakan bahwa kepada siapa kami harus terhubung sehingga ruhani kami ini akan cepat kemudian sampai pada kedudukan yang mulia. Kemudian
Nabi menjelaskan bahwa apa, mengatakan bahwa fattasil min awliya illah min zuriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hubungkan diri kamu itu dengan keturunan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuriyah yang dimaksud tentu tidak semua zuriyah, tapi zuriyah ini yang dimaksud ahlul bait salawatullah alaihi ma'in. Nah, kemudian Nabi menjelaskan bahwa fa akhiruhu al-mahdi wa huwa Ibnu Hasan al-Askari wa huwa min wuldil Fatimah wa abuhu Muhammad an-Naki min abuhu Muhammad at-Taki bitta min al-Dha wa min al-Musa min al-Ja'far wa min Muhammad al-Bagir min al-Ali Zain al-Abidin wa abuhu al-Husain ibnu Fatimah az-Zahra alaihissalam wa akhul Hasan wa abuhu Ali ibn Abi Thalib tajul arifin. Jadi istilah dia jelaskan bahwa yang dimaksud kemudian dengan kekasih Allah dari keturunan Rasulullah itu yang zaman kita ini adalah Muhammad al-Mahdi, putra dari Hasan al-Askari, putra kemudian dari Muhammad al-Jawad, Muhammad an-Naki, putra dari Muhammad al-Jawad, putra dari Ali bin Musa, putra dari Musa al-Kazim, putra dari Ja'far Shadiq, Muhammad al-Bagir, Ali Zain al-Abidin, putra dari al-Husain, merupakan putra dari Fatimah, dan saudaranya al-Hasan. Dan ayahnya adalah Tajul Arifin, permatanya orang-orang arif. Ini satu, dan ini dia sebutkan sebagai jalan yang kalau kita terhubung dengan nama-nama mulia ini, dengan orang-orang yang mulia ini, maka itu akan mengangkat derajat ruhania kita begitu cepat. Karena itu bahwa menghubungkan diri kita dengan mereka itu sesuatu yang menjadi kemestian dalam proses ruhania kita. Karena itu bagian dari sebuah proses perjalanan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu bertawassul kepada manusia-manusia suci ini menjadi suatu kemestian bahwa dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada tawassul ilayya wa yakuna lahu indi yadushfa lahu biha yaumal qiyamah qal yasil ahlul baiti wa yadkhulu surur alaihim akhrajahu Dailami fi Firdaus. Dikatakan di sini bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin terhubung denganku atau bertawassul kepadaku, hendaklah dia mengangkat tangannya ya, dan berkata isfa' lahu biha yaumal qiyamah, dan hubungkanlah dirinya juga dengan ahlul baitku, maka akan masuk ke dalam hatinya itu kebahagiaan. Jadi nanti kelak maupun di dunia maupun di akhirat, tentu saja bahwa Allah akan memasukkan pada hatinya itu as-surur, ya, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan kalau dia terhubung dengan Rasulullah. Dan untuk sampai terhubung dengan Rasulullah, dia tentu kemudian terhubung dengan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Muhammad Iqbal al-Lahore, seorang filosof dan juga pendiri kemudian negara Pakistan, ya, seorang filosof, seorang penyair, dalam Asrarul Khud, dalam penjelasan tentang rahasia diri, dia menulis dengan tulisan bahwa perjalanan jiwa seseorang itu melewati tahap yang tinggi, yang panjang, ya, dan untuk dapat melewati itu dia memerlukan penuntun yang menuntun dirinya, yang tidak lain adalah Ahlul Bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para zuriyah Nabi atau para Ahlul Bait Nabi ini adalah orang-orang yang menuntun kemudian setiap manusia yang ingin sampai
untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka adalah cahaya-cahaya yang Allah turunkan ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika ada perintah dari Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Ada ayat Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang sedikin. Siapa orang-orang yang sedikin itu? Sini dikatakan bahwa as-sidikin hum a'imatuddin wa syajaratun nabawiyah. Mereka itu adalah pemimpin a'imah atau imam-imam agama ini, dan merupakan syajaratun nabawiyah. Mereka lahir dari pohon kenabian. Dan dikatakan di sini juga bahwa as-sadiqin hum ahlul baitun nubuwah. Mereka itu adalah ahlul bait dari kenabian. Jadi karena itu bahwa ahlul bait alaihi salatu wassalam ini, mereka adalah as-sadiqin. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersama dengan as-sadiqin ini. Perintah itu bukan hanya terkait dengan urusan kemudian bahwa kita ingin mendekati mencintai Allah, tapi itu dalam upaya kemudian untuk memperbaiki rohani kita. Mereka adalah cahaya-cahaya ilahiyah yang Allah turunkan di muka bumi ini. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan pada surah Al-Maidah, "Innama walikumullah wa rasuluhu wallazina amanu waqimus sholata wa yutuz zakata wa hum raki'un," yang disebutkan di situ bahwa kekasih kamu itu atau wali kamu itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang beriman yang menyerahkan zakat ketika dia dalam keadaan ruku, yang tidak lain adalah ahlul bait Nabi atau Ali bin Thalib sallallahu alaihi. Ini perintah untuk menjadikan mereka sebagai wali, sebagai tempat kita kemudian berpegang. Dan ada banyak lagi tentu hadis-hadis yang semisal, ya. Misalnya Rasulullah mengatakan bahwa masalah ahlul bait kan nujum. Permisalan ahlul baitku itu seperti gemintang yang memberikan petunjuk siapapun yang kemudian berada atau berlayar di kegelapan malam. Jadi mereka adalah petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan kepada kita melalui sulbi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ada orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama, seorang sufi, dan kemudian orang itu bertanya, "Ya Syekh, tunjukkan kepadaku manusia yang dapat merubah keadaan jiwaku ini dari keburukan, kegelapan menjadi cahaya." Sayyidina Al-Basri mengatakan tidak lain, itu yang mampu merubah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya mengatakan, Al-Basri kemudian menangis, dan kemudian orang itu menunggu, dan dia menangis sampai basah janggutnya Sayyidina Al-Basri ini, dan kemudian itu bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Dan Al-Basri berkata bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan diriku bersama dengan ahlul bait nubuwah, karena mereka lah cahaya-cahaya petunjuk yang akan merubah keadaan jiwa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ini ada banyak sekali syair-syair pujian terhadap ahlul bait ini, ya, yang begitu luar biasa dalam banyak sekali kemudian syair, ya. Ya Bani Zahra wa nurul ladzi zanna Musa anhanar qabas la wali dahru min adakumu innahu akhiru satr min abbas. Wahai putra-putra Zahra, wahai keturunan Az-Zahra, cahayamu lah yang Musa kemudian menganggapnya sebagai apa? Sebagai api yang berada di kegelapan itu. Ketika kita ada ayat Al-Quran kan, ketika izhabu innahu fil wadil muqaddas itu, dia melihat cahaya api sebelumnya. La wali dahri min adakum,
Maka waktu itu tidak akan kemudian berpihak kalau kamu memusuhi mereka, ya, menjadi musuh mereka. Karena itu adalah akhir dari batas kesia-siaan. Innahu akhiru satr minan abas. Jadi permusuhan kepada ahlul bait Nabi itu adalah penghancuran terhadap diri kita sendiri. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa man ada ahlul baiti faqad azani. Barang siapa yang kemudian menyakiti ahlul baitku, maka sesungguhnya mereka menyakiti diriku. Gitu. Demikian juga sebaliknya. Hadis-hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa mencintai ahlul baitku, maka mereka mencintai diriku. Nah, ini ada banyak sekali kemudian hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang kemuliaan ahlul bait Rasulullah SAW ini, bahwa mereka adalah manusia-manusia yang terpilih yang membimbing seluruh manusia ini untuk berada atau berjalan menuju perjalanan rohani yang menuju Allah. Kita saksikan misalnya ajaran-ajaran yang baik yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kita baca Nahjul Balagh yang begitu indah, misalnya pidato-pidato untayan-untayan kata mutiara yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Demikian juga pada Sahifah Fatimiyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang perkataan dan kefasihan dalam bicara sama seperti ayahnya. Demikian juga kita menyaksikan pada perkataan-perkataan dari Al-Hasan, bagaimana kemudian petunjuk yang diberikan oleh Imam Hasan alaihissalam, dan Al-Husain, perkataan-perkataan Al-Husain yang begitu luar biasa yang direkam oleh banyak kitab-kitab maktal. Demikian juga kita mengenal Sahifah As-Sajadiyah yang begitu indah luar biasa, ya, sampai kepada Sahifah Al-Mahdawiyah tentang untayan ajaran dari Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, ya, yang menggambarkan bagaimana kemudian tuntunan itu. Nah, ada beberapa, bahkan misalnya Syekh Soduk mengatakan bahwa seandainya kita mampu mengkaji apa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin dalam Sahifah As-Sajadiyah dan memahami setiap kalimat yang menjadi untayan doa-doa itu, dan itu sudah cukup menjadi satu pelajaran bagi kita untuk menjadi orang kekasih Allah. Kata-kata yang begitu indah, tuntunan yang begitu luar biasa dalam Sahifah Sajadiyah. Salah satu di antara kata-kata yang indah misalnya mengungkapkan, ya Allah, bagaimana engkau akan menghukumku setelah lidahku kemudian bersyahadat, mengucapkan syahadat tentangmu. Bagaimana engkau akan menghukumku sementara mataku telah melihat ayat-ayat. Bagaimana engkau akan menghukumku sementara tubuhku ini telah rebah sujud di hadapan. Ini kata-kata yang begitu indah, yang mendekatkan kita antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca Sahifah As-Sajadiyah, seakan-akan bahwa Allah itu begitu dekatnya dengan diri kita. Pengaduan, permohonan, munajat, dan demikian juga misalnya doa-doa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Salah satu doa yang paling kemudian menggetarkan, ya, doa sobah. Ketika setelah membaca doa sobah, kita dianjurkan untuk sujud, dan Imam Ali mengajarkan satu untayan doa yang begitu indah dan dahsyat. Ilahi qalbi mahjub, wa nafsi ma'yub, wa aqli maghlub, wa hawa'i ghalib, wa ta'ati qalil, wa ma'siyati kathir, wa lisani muqiran bizzunub, faqifah hilati ya syattarul uyub, wa ya alamul ghuyub, wa ya kashifal kurub, ikfir zunubana kullaha bi hurmatin Muhammadin wa ali Muhammad, ya ghafar, ya ghafar, ya ghafar. Duhai Tuhanku, hatiku telah terkotori, jiwaku penuh noda dan dosa, akalku terkalahkan, hawa nafsuku selalu menang, lidahku selalu mengukir kejelekan.
Bagaimana keadaanku yang seperti ini? Wahai mengetahui yang tersembunyi. Wahai yang menutupi setiap kejelekan. Demi hak Muhammad dan keluarga Muhammad, ampunilah segala keburukanku. Ini doa yang mewakili diri kita semua. Yang itu mengajak kita untuk menghaluskan jiwa kita ini, masuk pada relung-relung ruhani kita, dan melalui kemudian tuntunan-tuntunan doa-doa, munajat-munajat yang disampaikan oleh ahli bait Nabi ini, kita diajak untuk jiwa kita ini terbang jauh untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.